Halo, selamat datang lagi di channelnya Papan Jari. Dan hari ini gue kembali membajak channelnya Bang Angga nih. Yang gue lihat di komen video the review sebelumnya, itu tuh banyak yang, nggak banyak sih sebenarnya, tapi yang gue pikirin banget tuh pada minta bahas truck sebenarnya. Mungkin karena truck ini tuh sebuah komponen dari fingerboard yang paling mahal mungkin ya sebenarnya. Kalau misalkan lo beli truck yang profesional tuh dia cenderung bagian dari setup yang paling mahal. Menurut gue tepat banget sebenarnya kalau misalkan kita nge-review trucks profesional yang dari Indonesia juga. Dan gue di sini udah bela-belain nih, gue jajan nih ya, Undead Trucks. Dan ini gue beli nggak nanggung-nanggung, gue jatuh pak ke laptop gue. Gue beli yang 29 mm karena gue keracunan sama setup kecil. Kalau misalkan review yang kemarin itu kan udah gue setup, udah gue pakai, udah semingguan lah, baru akhirnya gue review kan. Nah karena ini baru, jadi menurut gue adil ketika gue udah nyoba trucks ini dalam beberapa hari saja, dan gue bisa langsung kasih review kalian. Jadi kembali di topik video ini, dimana gue nge-review trucks dari Undead. Ini video direkam ya 3-4 hari lah setelah gue nerima paketnya. Gue nerima Undead-nya tuh langsung gue pasang abis gue buat video yang intronya. Dan gue butuh ya 3-4 hari inilah buat nyobain trucks itu kayak gimana. Alasan kenapa gue itu ngasih waktu 3-4 harian lah ya kira-kira, itu tuh karena gue udah lama banget gak pakai setup 29 mm. Jadi ini 4 hari kemudian setupnya. Papannya itu redneck, wheelsnya ini elastico, trucksnya Undead. Papannya itu udah hancur banget. Papannya itu hancur karena gue 3-4 hari ini tuh bener-bener pakai setup ini doang nih. Shout out buat Hadid, Obiro, sama Yubi Atabex. Dan gue baru nyadar juga bahwa main pakai ini tuh kerasa realistis banget kayak skateboard. Oke, kita bakal ngomongin trucksnya. Yang pertama kali gue notice ketika ini setup, gue taruh di bawah, gue mainin, ya kan, gue roll. Ada satu hal yang langsung gue notice, ini trucks tinggi. Gue ngerasa trucks ini tinggi, dan bener ketika gue compare sama trucks gue yang lain, setup gue yang lain, ya mostly BRT sih, mau gimana lagi, Sultan soalnya kan. Gue cocokin sama Dynamic Trucks, dia lebih tinggi. Gue cocokin sama BRT, dia lebih tinggi. Ini karena dia base plate-nya lebih tebal. Terus juga kingpin dan juga bagian hanger yang nusuk ke pivot cup itu tuh tinggi. Makanya ketika lo beli trucks dari UFT ini, yang lo notice, buset, bushingnya tuh tebal banget. Bushing bawaannya tuh tebal banget. Pivot cup-nya tuh juga tebal banget. Pokoknya overall tebel lah, lo liat kayak, wah montok. Ternyata itu alasannya kenapa bushingnya tebal dan lain-lain. Lalu yang gue notice ketika setup ini gue angkat, gue ngerasa berat. Tapi apakah itu hal yang jelek? Menurut gue enggak. Karena ketika lo udah kebiasa pakai papan yang lebar dengan trucks yang lebar juga, itu otomatis lo tuh udah terbiasa dengan bobot setup yang seberat itu. Gue sama sekali enggak masalah dengan hal tersebut, karena ini ngebantu gue buat beradaptasi. Jadi yang perlu gue adaptasin ketika gue ganti ke setup 29 mm ini, itu adalah size-nya aja. Nah sekarang kita ngomongin performa ya. Menurut gue kalau misalkan gue ngenilai sebuah trucks, performa dari sebuah trucks tuh dari beberapa aspek ini. Satu, itu yang gue bilang tadi, bobot. Yang kedua adalah bushing bawaan. Kalau menurut gue dari yang bobot tadi, gue nggak masalah, karena itu balik lagi ke preference cara gue main. Gue udah kebiasa dengan bobot setup gimana. Nah itu pengaplikasian di deck 29 mm ini bobotnya tuh kayak gue rasa sama aja, oke. Kalau ngomongin bushing bawaan, menurut gue bushing bawaan Undead, kalau misalkan lo beli trucks Undead, lo tuh dapet 3 set bushing sebenarnya. Gue nggak sempet cari tahu mana yang mana, karena menurut gue sih bushing yang gue suka dan tetaplah bushing terbaik yang pernah gue pakai itu tuh bushingnya Elastico. Tenang nih, video bukan disponsor sama Elastico.
gue yang sponsor. Sebenarnya kalau ngomongin bushing bawaan ya, gue udah nyoba yang bushing bawaannya tuh yang kuning. Dia tuh lebih ke medium ya, atau hard, gue nggak tahu, gue belum nyoba yang lainnya. Gue bukan yang nggak suka, fungsional tetap fungsional. Gue suka yang soft, jadi gue ganti ke Elastico, preference gue. Yang gue nggak suka itu kegedeannya kelihatannya, jadi kelihatan kayak trucks gue tuh montok banget gitu. Nah itu yang kayak gue nggak suka tampangnya. Tapi kalau misalkan ngomongin performa, ketika gue nyobain bushing bawaan di trucksnya, gue nge-track ya, gue rasa sih sebenarnya track gue sama-sama aja sebenarnya. Jadi secara garis besar ya dia bekerja dengan baik. Kenapa bushingnya kelihatan gede? Itu karena bagian hanger yang nusuk ke pivot cup dan juga bagian kingpinnya itu tinggi dan tinggi lah dia. Jadi emang Mas Pupung dari Undead tuh menurut gue ngedesain bushing itu untuk nyesuaiin sama trucksnya sendiri gitu. Oke. Next gue pengen ngomongin kualitas, tapi kalau misalkan gue nunjukin kayak gini tuh nggak kelihatan, jadi gue bakal lanjut ke close up. Kita bakal lanjut ke close up. Oke guys, yang pertama kali pengen gue kasih lihat ke kalian tuh adalah packagingnya sebenarnya. Trucksnya tuh di sini, bawahnya bisa dibuka guys. Di sini lo dapat stiker, lo dapat extra bushingnya. Ini sebenarnya semua bushingnya sih, karena gue ganti bushing. Nah ini tuh tampak luarnya itu tuh kayak gini, ya kan? Dia juga ujung base plate itu rada bulat ya, nggak runcing, nggak ngotak gitu. Bagian kingpinnya tinggi, jadi dan itu alasan kenapa bushing bawaannya itu gede-gede juga. Sekarang kita ngomongin kualitas lah ya. Yang pengen gue garis bawahin adalah ini tuh handmade. Ini handmade, jadi bedanya tuh apa? Apa sih maksudnya handmade itu? Mas Popong tuh di episode podcast kemarin sama Panjari, dia tuh nyeritain bahwa kalau misalkan trucks ini keluar dari mold, bentuknya sama sekali nggak kayak trucks ini. Ya, yang lihat sekarang ini produk akhirnya, ketika dia keluar dari mold, bener-bener nggak mirip sama sekali. Di reshape itu pakai tangan. Nah, karena itu handmade, jadi gue bisa bilang nggak 100% sempurna. Yang gue maksud dari nggak sempurna itu adalah bagian rounding dan juga kayak bagian ya pengamplasan bagian-bagian hangernya itu masih kelihatan ada yang nggak rapih. Itu sama sekali bagi gue nggak mempengaruhi performa. Ini sebenarnya yang selalu gue lakuin ketika gue punya setup baru. Gue nyoba 3 trick yang menurut gue paling penting: kickflip, tray flip, sama nollie heel. Itu 3 trick andalan gue. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa ngegunain 3 trick itu, berarti ada yang salah gitu dari cara gue main atau dari setup gue gitu. Tapi ketika gue punya setup ini, gue nyoba tetap 3 trick itu kan: kickflip, kan, tray flip, nollie heel, dan aman-aman aja, semua landing. Itu close up ya. Dan so far sih yang pengen gue omongin soal trucks ini udah semuanya. Tinggal gue side note beberapa hal yang harus gue omongin di video ini. Gue rekomen apa enggak, gue 100% ngerekomendasiin ke kalian semua kalau misalkan punya kesempatan untuk beli Undead Fucker Trucks. Harganya tuh dibanderol di kisaran 350.000 itu untuk UFT 2 dan 450.000 untuk UFT Skate Series kalau nggak salah. Itu ada yang kayak, jadi Mas Pupung itu ngedesain beberapa trucksnya mirip sama truck skateboard beneran. Kalau misalkan lu nonton episode ngobrol-ngobrol santai, itu bukan sih namanya podcast lah ya. Ya mungkin kalau misalkan lo pengen beli, ada kemungkinan lo bisa langsung dapet barangnya, ada kemungkinan lo harus nunggu. Kalau menurut gue lo sabar aja. Kalau misalkan emang barang lo kepending sebentar, gue yakin kalau lo follow up terus pasti bakal dikirim sama Mas Pupung. Itu worth it lah, lo pasti enjoy barangnya. Tambah lagi ini produk Indonesia, support buatan lokal, dan menurut gue ini tuh kayak gila aja sih, karena professional trucks di pasaran itu cuma dari Jerman, Portugal, US, sama Indonesia. Beli lock nut, ya kan?
Itu either lu tanya Mas Pupung bisa nambah locknut atau enggak. Kalau misalkan enggak stok, sekarang tuh banyak banget toko-toko fingerboard yang jual locknut, dan itu nggak mahal banget. Dan menurut gue sebisa mungkin lu ganti locknut, sebenarnya itu lifesaver banget. Oke, itu dia. Thank you buat Mas Pupung Undead udah ngizinin buat review ini. Enggak, ini bukan paid promote. Kemarin ada yang komen kayak, bang jangan paid promote review Anes. Ini gue review Anes sebenarnya. Ini no paid promote. Gue nggak dikirim barang ini gratis. Gue beli sendiri karena emang gue pengen. Dan menurut gue ini adalah konten yang bagus buat di-share ke kalian. Jadi tetap support channel Papan Jari. Komen, gue bakal baca komennya, like. Terus juga yang penting subscribe biar kita bisa dapat jatah iklan. This is Inward Hill, Nolly Hill out. Bye guys.